Halo Abitrainers, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan antum-antum tetap sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abitrainers, dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Namun juga pasti kelak pada satu saat dunia ini akan hancur dan kita semua akan binasa. Hanya yang menciptakanlah yang masih bertahan, atau bukan bertahan tapi sebenarnya yang masih hidup, karena yang menciptakan adalah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Teman-teman Arbitrainers, kiamat merupakan suatu peristiwa yang harus kita imani. Oke, sebelum kita lanjut videonya, mari kita opening dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurna waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz wa'id nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa'id nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Teman-teman Abitrainers, kiamat merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percayai, karena bagaimanapun sesuatu itu tidak pernah kita diberitahu kapan datangnya, namun kita harus mengimaninya. Nah, teman-teman, kiamat pasti terjadi, tapi tidak seorang pun yang tahu, termasuk para nabi dan rasul, kapan akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi, la yujallaiha liwaqtiha illa huwa, thaqulat fis samawati wal ardi, la ta'tikum illa baghtah." Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Namun demikian, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita beberapa tanda kiamat. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kecil, yaitu alamat sugroh, dan ada yang disebut dengan tanda-tanda besar, alamat kubro. Alamat kubro menunjukkan kiamat sudah sangat dekat sekali. Tentang bagaimana terjadinya kiamat itu, B. Arifin menggambarkan sebagai berikut. Dikala keadaan manusia di puncak kebobrokan, kerusakan, kekufuran, dan kekejaman, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet. Trompet besar yang berbunyi terdengar dari timur sampai barat, bahkan sampai ke ruang angkasa luar sekalipun. Pada saat itu bumi lalu bergoncang sehebat-hebatnya. Gunung berterbangan meletus menjadi abu. Air lautan bergulung-gulung. Terjadi banyak letusan baik di bumi maupun di angkasa. Terjadilah kematian total yang serentak bagi segala makhluk hidup dan makhluk seluruhnya. Semua manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain mati, termasuk tidak berfungsinya semua planet dan susunan tata surya. Yang tetap hidup adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan yang terakhir meninggal adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dan kemudian malaikat Israel. Tentang penghancuran alam semesta, kematian semua makhluk, dan tiupan trompet malaikat Israfil, Al-Quran menyebutkan antara lain, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, teman-teman, jadi pada saat itu kita bertanya, apa yang terjadi? Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan atau debu-debu, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, setelah hari kiamat maka menujulah kita kepada hari kebangkitan. Pada hari itu semua orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Mereka dibangkitkan kembali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Di samping itu dihidupkan pula jin, iblis dan malaikat. Menurut sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan al-ba'ats atau kebangkitan. Pada waktu kebangkitan itu, orang-orang kafir dan munafik berkata, qalu ya wailana mamba'atsana mim marqadina hadza. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur ini. Quran Surat Yasin ayat 52. Mereka kaget dan heran, karena memang waktu di dunia mereka sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran Surat Al-Jasiyah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pada saat itu kita berkumpul di namanya Padang Mahsyar, yang dimana matahari itu sejengkal dari tubuh kita. Setelah dibangkitkan, semua umat manusia akan berkumpul di Padang Mahsyar, menunggu perhitungan hisab amal perbuatan mereka di dunia. Pada waktu itu, keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan amal di dunia. Rasulullah SAW menggambarkan perbedaan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut: Innakum mahsuruna rijalan warukbana watujarruna ala wujuhikum. Kamu sekalian akan dikumpulkan pada hari kiamat menjadi 3 golongan. Segolongan berjalan kaki, segolongan lagi berkendaraan, dan segolongan lagi berjalan diseret dengan mukanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebagaimanakah orang-orang itu dapat diseret berjalan dengan mukanya? Beliau bersabda, bahwasanya zat yang maha kuasa menjalankan mereka di atas kakinya. Tentu maha kuasa pula untuk menjalankan mereka dengan mukanya. Alangkah sukarnya mereka sebab harus berjalan dengan menjaga mukanya dari tanah-tanah yang renjul dan banyak tanaman berduri. Dalam beberapa hadis lain diriwayatkan bahwa keadaan di Padang Mahsyar itu sangat sulit, sangat panas, dan masing-masing mengurus dirinya sendiri. Semua ingin cepat terbebas dari situasi mahsyar, ingin cepat-cepat dihisab dan diberi keputusan apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Pada saat itulah mereka datang meminta syafaat kepada para nabi dan rasul terdahulu, tetapi semua menolak. Akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Barulah beliau yang bersedia memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera diadakan keputusan dan penetapan seluruh makhluk hidup, agar mereka cepat terbebas dari kesengsaraan yang diderita di Padang Mahsyar. Inilah yang dimaksud dengan syafaat uzma, yang menunjukkan kedudukan beliau yang terpuji sebagaimana yang diriwayatkan Allah, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Adapun syafaat lain yang dimiliki oleh Rasulullah SAW diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan syafaat semacam itu diberikan setelah dilakukan hisab, dan bahkan ada yang diberikan setelah dilaksanakan pembalasan. Teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, begitulah dahsyatnya hari kiamat. Dan sebenarnya orang-orang yang berada di kuburan itu sebenarnya belum berada di neraka atau surga.
mereka semua masih tertidur sembari menunggu datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Jika sudah datang hari pembalasan, maka semua makhluk akan dibangkitkan kembali dengan wujudnya masing-masing sesuai amal perbuatan mereka. Lalu kemudian Allah akan menghitung kebaikan, amal baik dan amal buruknya, mulai timbangan-timbangan. Nah, antum bisa perkirakan, bahkan di dalam Al-Quran itu sebiji zahrah pun akan dihitung pada saat itu. Dan itulah seadil-adilnya